Paulus itu penyesat, kata si Sandi. Yesus itu bukan Tuhan. Oke, baiklah. Itu. Oke, Sandi, kalau Paulus sesat, penyesat, ya, tentu orang-orang penyesat hidupannya pun sesat, hidupannya pun brutal, kehidupannya pun menjijikkan. Nah, setelah saya mengenal Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 14 sampai seterusnya, setelah dia dipilih oleh Yesus langsung, tidak pernah saya mendengar dan membaca historisnya bahwasanya dia itu banyak menikahi wanita, ya, atau dia memenggal kepala orang, atau dia mengatakan kepada umatnya bunuhlah kalau tidak masuk Kristen, atau dia gimana ya, segala kelakuan yang menjijikkan belum pernah saya lihat di dalam Paulus. Makanya kami umat Kristen bangga menjadi rasul Paulus. Jelaskan apa isi dari ajaran Paulus itu. Bisa kau menjelaskan sebentar biar aku bisa menanggapi? Jelaskan. Ya, ajaran Paulus itu ini, dengar ya. Ya. Bayangkan ini ajaran Paulus. Kita baca di dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10 ayat 3 dulu ya. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ayat 4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Elohim, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. 5. Dalam menanggung dera, dalam penjara, kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. 2 lagi, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Elohim dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Lalu dikatakan lagi 1 Korintus 13 ayat 9 ayat 27. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bayangkan itu, Paulus melatih dirinya untuk menguduskan dirinya, tidak bercabul dia, tidak mengawini banyak wanita, menukar-nukar istri. Paulus itu ada rasa benci kepada Yesus apa bukan? Tidak diterima orang dia penginjilan. Paulus itu ada, stop dulu. Aku pun tinggalkan dia. Paulus itu ada rasa benci pada Yesus apa bukan? Ada rasa benci pada Yesus apa bukan? Perkataan. Aku heran ya. Enggak, sebentar dulu, Sandi, Bang Sandi, sebentar ya. Aku heran. Ada orang membanggakan kalau Tuhan menciptakan manusia memiliki kelamin, tetapi kelaminnya nggak bisa difungsikan. Lebih bagus nongoknya itu dimatikan aja. Gitu. Ya? Itulah. Itu makanya heran, gitu loh. Ini jadi karena gini, ada orang salah mempergunakan nonoknya. Sebentar dulu, Derni tadi dari kan kau sudah bernarasi. Iya, ini nggak bisa kumiu. Sebentar, Derni. Kau bernarasi itu, ya, kau narasi itu sama si Sandi yang memang saudara Kristen kamu. Jangan kau bernarasi yang seolah-olah kawin. Kau nggak tengok pernyataan dari siapa? Dari Martin Luther saja, bukunya Dejius mengatakan apa? Yesus sebelum metong tuh berzina 3 kali, bro. Ya, jadi itu saja dulu. Dan Yesus dalil, itu bro. Ada. Dalil, bro. Diam dulu. Lu diam. Di Alkitab dalil. Kau jangan asal ngoceh kau. Moncong kau itu jarum kalau kau ada dalil. Si ada dalil, dongker. Silakan. Kau Saya di sini tidak meladenin. Kau berdiskusi sama Sandi, kami diam saja loh. Tapi ketika kau sudah menyinggung Nabi Muhammad karena kau bilang kawin, kau tanyakan dulu, ketika ada manusia diciptakan oleh Tuhan memiliki kelamin, apa fungsi kelaminnya itu kalau nggak digunakan? Kau berpikir di situ. Itulah kan. Itu silsilah keturunannya. Sebentar Sandi, kamu diam. Kau dari tadi juga sudah. Dari tadi kau tuh congor
kau yang kawin cerai. Saya tidak suka di situ. Kau sama Sandi. Jangan kau menyinggung di situ. Oke, yang jelas saya kalau boleh ngomong ya, yang jelas faktanya adalah Paulus, selamat malam ya Pak Pendeta nanti sama Sandi ya. Saya cuma masuk dikit bahwa Paulus itu nama aslinya Saulus. Dia hidup sejaman dengan Yesus. Anda tahu kan kelakuan dia seperti apa waktu sejaman? Dia itu membunuh, dia itu menganiaya pengikut Yesus. Terus kemudian dia juga pernah dipenjara, jadi dia mantan nabi, begitu ya. Bisakah itu disebut satu. nabi palsu, Bang? Ntar dulu Sandi, itu satu. Yang kedua, dia juga mengutuk Yesus. Di Galatia 3:13 dia menulis surat, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu fakta, ini itu nggak bisa dipungkiri, itu fakta. Ini sebentar Bang Sandi sebentar, sabar. Nanti Bang Sandi cukup, itu fakta. Kalau ada yang bisa membantah argumentasi saya, Saulus itu mantan pembunuh, menganiaya murid-murid, perjalanannya ke Damsik aja itu misi penganiayaan. Terus kemudian pernah dipenjara di sidang Pelik, itu dipenjara, mantan nabi dia. Kemudian dia menulis surat, Yesus terkutuk di tiang salib. Itu fakta, nggak bisa dibantah itu. Lanjut. Iya, maaf bagi saudara-saudara yang lain di sini ya. Dia bernarasi, saya tahu sudah merujuk kepada siapa. Saya tidak suka. Seolah-olah kayak perbuatan apa begitu loh. Kalian itu tidak ada pernikahan. Kalian itu adanya perkawinan. Di dalam Al-Quran kami itu pernikahan. Tidak pernah ada perkawinan. Kalian perkawinan. Bedakan perkawinan dengan pernikahan. Perkawinan itu bisa diberikan kepada binatang. Itu saja. Saya nggak suka yang kayak begitu. Silakan pendeta. Selamat malam. Dipertanyakan aja. Selamat malam. Tuhan menciptakan manusia, ada kelamin. Kalau nggak difungsikan kelaminnya ya dimatikan aja gitu loh. Dicabut ya kan? aja, potong buang. Betul, potong buang, kasih sama kucing, kasih sama kucing, ya kan Pak Yunus? Lah iya. Gimana Pak Yunus? Bukan untuk kencing aja itu enggak. Saya peringatkan sekali lagi sama kau Derni ya. Kami baik-baik di sini menerima kamu sebagai saudara Kristen ketika ingin berdiskusi. Tapi kalau narasimu selalu merujuk kepada kawin yang gonta-ganti perempuan, terus penggal apa, hey, hati-hati dengan mulutmu. Saya nggak suka. Saya hargai orang yang menghargai. Silakan Pak Pendeta, jangan off cam. Saya di sini baik-baik aja kok. Silakan Sandi sama Pak Pendeta. Ya, silakan Bang Sandi. Pak Sandi boleh nanggapi dulu itu Paulus itu siapa? Sandi baru ke Pak Pendeta Yunus. Silakan Sandi. Kalau bagi aku itu si Paulus itu nabi palsu, Bang. Itulah yang Yesus katakan itu. Nah, banyak nabi-nabi palsu. Kalau bukan nabi Paulus yang termasuk, siapa lagi? Emang kita bisa menyebut siapa yang Yesus anggap itu siapa nama nabi-nabi palsu? Kalau dia nggak termasuk. Yang memburukkan nama Yesus itu berarti dia adalah nabi palsu bagi aku. Ini pribadi aku, Bang. Ada yang bisa menanggapi? Ya. Kalau nggak ada kata Yesus banyak nabi-nabi palsu, paling aku masih bertanya tentang Paulus. Masih bertanya karena perkataan Yesus banyak nabi-nabi palsu. Siapa lagi kalau bukan si Paulus ini? Siapa lagi yang dibilang nabi yang kita kenal? Seorang nabi pasti dikenal, nggak mungkin tidak dikenal. Siapa lagi kalau bukan si Paulus ini? Siapa lagi? Minum obat dulu, Pak. Minum obat dulu. Boleh aku minum obat, tapi kau jelaskan dulu. Nah, jelaskan dulu, jangan kau suruh minum. Orang itu minum obat, jelaskan dulu apa. Minum obat kejang dulu ya, baru bisa bernarasi. Aku tidak minum obat, Don. Aku nggak akan sakit, Bang. Karena perkataan itulah.
Ya, minum obat kejang-kejang supaya jangan Nggak sakit usah. narasi itu Kita dipertanggungjawabkan. di sini bukan diskusi tentang minum obat apa enggak. Sekarang coba jelaskan apa kamu naik ke sini, apa pertanyaan, apa mau ditanya. Coba jelaskan. Mau ditanya, apa kamu yang bertanya? Bisa aku bertanya, apa kamu yang bertanya? Aku bisa menjelaskan. Aku Oten yang paling cerdas Oke, saya tanya di dunia ini. Bang Sandi. Saya tanya, Silakan. ya gini, Bang Sandi pernah buat buku? Hah? Bang Sandi ini pernah buat buku? Buku apa? Bikin buku tulisan. Pernah buat buku atau tulisan buku pernah? Pernah biasa. Pernah. Bukunya apa? Bukunya apa? Ya buku tetap buku. Kalau buku itu kotor nggak bisa kita tulis. Karena bukunya bersih kita bisa tulis dan melihat tulisan itu. Nyambung. Apa? Bikin buku. Ya. Kalau bukunya kotor nggak bisa dilihat tulisan. Bukunya itu tetap bersih. Kita tulis melihat tulisan kita yang apa yang kita tulis. Apa? Coba. Ya, Ya, Pak Pendeta Pusi. Paulus ini Tuhan Iya. pakai menulis buku 13 sampai 14 buku. Tuhan pakai. Kalau Anda Tuhan tidak pakai berarti tidak ada buku. Tuhan, kita jangan bahas tentang Tuhan kalau kita termasuk dan masih dalam kitab ini belum termasuk Tuhan. Percaya apa enggak? Kalau bagi aku dalam kitab ini belum termasuk Tuhan. Yang termasuk ini yang kita bahas tentang Yesus Tuhan apa bukan? Yang termasuk dalam ini bukan Tuhan. Yang termasuk dalam ini Yesus Nabi apa bukan? Nah itu yang termasuk. Kalau dibilang Tuhan gak bisa. Dia bisa segalanya. Ini bagi aku. Bisa segalanya. Karena dia sang pencipta. Apalagi? Oten yang paling cerdas di dunia nomor 1 nih. Sandi. Tepuk tangan. Oten macet nih. Dikira saya Islam yo, bela-bela Islam. Islam itu memang melihat kotoran di wajah orang Kristen ini yang gak beres ini. Tapi Kristen ini gak bisa mencerminkan gitu. Gak ada cermin orang Kristen ini. Kira-kira yang minum obat ini Pak Yunusnya apa Pak Sandinya? Pak Yunus minum obat ini salah minum obat nih. Kalau minum obat ini bangsa Andi. Coba katakan. Minum obat ini. Katakan. Ini Banyak Pak minum Yunus. obat. Bang, Pak Yunus, aku Yunus muncul bilang di begini. sini. Aku Ini menunjukkan baru ini jemaat jalan saya. kebenaran. Berkhotbah kepada saya seorang pendeta ya Pak Yunus ya. Aku menunjukkan jalan kebenaran biar umat Kristen atau Katolik maupun Kristen biar tahu itu jalan kebenaran. Kalian itu diajarkan yang benar tapi kalian itu menjalankan jalan yang nyasar, Bang. Ketawa dulu, Jalan Bang yang Sandi nyasar. ketawa. Bang Sandi ketawa. Ketawa juga kakak. Ketawa saya. Pak Ruben ketawa. Sudah salah lagi, ketawa lagi. Malu saja. Aku tidak pernah. Aku datang ke sini bukan menjatuhkan teman-teman Oten atau membangga-banggakan teman Kristen.
Gak ada niat aku seperti ini. Aku menyampaikan sesuatu perintah Yesus. Yesus itu menerima firman Allah Bapa. Dan Yesus cuma menyampaikan kepada umat-umat yang manusia. Tapi manusia ini yang salah menggunakan. Yesus dianggap Allah. Yesus dianggap Tuhan. Kamu sekarang Yesus itu Tuhan apa bukan? Yesus itu Tuhan. Nah, di sinilah keliru. Kau beribu-ribu pun penjelasanmu tetap gak masuk akal, Bang. Jujur saya. Gak masuk akal. Walaupun pendeta dia gak masuk akal. Dia juga duen makan babi kok. Pendeta apa nih? Padahal ada gini kakak Noah, padahal ada yang terlarang Kak. Dia seorang pendeta. Ya, tapi dia tidak menyampaikan bahwa kami itu pengikut-pengikut dia kan seorang kami pengikut. Dia tidak menyampaikan bahwa babi itu haram. Dia juga sendiri doyan kok. Pak Pendeta doyan. Ini dia. Inilah. Ini Pak Pendeta, apa yang sesuai dalam Alkitab yang tertulis kau sampaikan, apa kebenarannya. Jika kami orang Kristiani itu yang benar-benar pengikut Yesus, kamu ngajarkan yang benar-benar. Kamu jangankan dirimu yang doyan makan babi, terus kami ditipu dayakan. Jadi kami yang tidak tahu apa-apa, kami makan babi. Terus Islam tanya kami, kenapa Yesus tidak makan babi? Kenapa kalian makan babi? Kami bingung untuk menjawabnya. Sekarang Pak Pendeta yang jawab Islam sekarang. Aku nyiut. Oke? Aku nyiut. Silakan Pak mabuk Pendeta. Ini lagi mabuk dia. Lagi mabuk dia. Dia mute. Jelaskan Pak Pendeta. Iya. Kenapa ada larangan di dalam Imamat 11? Jangan engkau memakan binatang berkuku belah. Kenapa dimakan? Shalom, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Iya. Kristen Bang Jadi Lotus, Kristen. begini, dalam Iya, saya Kristen, ini agama Katolik. Ya, sebentar jadi dulu Bang begini, Feby. Bang Feby sebentar. Ya, Pak Yunus silakan jawab. semua yang haram itu, Lanjutkan. Aku sudah ya menunggu. semua haram itu Taurat, ya untuk kita, ya untuk kita. Dan semua, makanya kita katakan semua itu setelah Tuhan menggenapi hukum Taurat di kayu salib, ya semua itu melakukan imani mereka hanya kepada Yesus saja. Karena orang yang melakukan hukum Taurat itu selamat. Oke. Aku bukan bata. Nah, karena kamu menyebut kayu salib itu, kenapa Yesus itu dibunuh di kayu salib? Coba sebutkan kenapa Yesus dibunuh di kayu salib. Apa penyebabnya? Kenapa Yesus dibunuh di kayu salib? Coba. Kalau benar kamu pendeta yang benar-benar cerdas, ini melawan awam yang belum cerdas. Coba kau jelaskan kenapa Yesus dibunuh di kayu salib. Coba jelaskan. Jelaskan. Oke, saya jelaskan dengar ya. Silakan. Aku Yesus dengar. mati kayu salib itu karena dosa kita. Karena dosa kita. Dia Itu pikul bisa dosa baca di kita Galatia apa dia 3. pikul salib? Manusia itu telah berdosa. Abi ini di mute dulu, dia banyak bising nih. Dan semua orang Pebi, Sandi bukan babi, Pebi. Kok babi? Pebi. Ya. Oke. lagi mabuk ini Bang Sandi, lagi mabuk ini, mabuk laru ini. Jangan kau lari ke laru-laru segala macam. Aku nggak mabuk Bang. Lagi mabuk dia. Apa? Ini nyambung apa enggak kalau kau sebut aku mabuk? Nyambung enggak? Perkataan ini nyambung apa enggak? Enggak nyambung. Enggak nyambung. Ya enggak nyambung. Iya. Sekarang pertanyaan aku, kenapa Yesus dibunuh sampai disalib? Apa penyebabnya?
Pertanyaan aku Karena Kristen dosa paling cerdas. menanggung dosa manusia. Menanggung dosa manusia. Adakah yang tertulis dalam Bible bahwa Yesus itu menanggung dosa manusia? Ada. Coba jelaskan. Kasih lihat dulu Pak Kiang Santan. Dia diam-diam dari tadi nggak ada jawaban karena nggak menentu. Coba kau kasih lihat dulu. Ya. Ya, kalau dia menanggung dosa manusia, coba jelaskan. Wah, enggak. Jangan kau alasan. Bisa jawab apa enggak? Aku Kristen Protestan yang dibaptis. Aku Kristen yang dibaptis. Berapa lama di dalam air? 1 jam. Ini pertanyaan udah gak nyambung. Pertanyaan udah gak nyambung. Nah, sekarang stop lah. Bulan 2 jam. Bang, semuanya apapun isi dalam Kristenan kita, aku sudah kuasai. Kau pendeta apa enggak? Silakan. Aku sudah menguasainya. Silakan. Mau nanya apa lagi sekarang? Stop aja kalau kamu nggak bisa jawab. Kamu udah nyerah nggak bisa jawab. Jelaskan. Apalagi perkataanmu yang lain. Coba kalau kamu Kristen. Akulah jalan kebenaran ini. Doa Bapa kami dulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sampai kapan aku berdoa kau suruh seperti ini? Amin. Nah, aku ini kan Yesus, Bang Sandi, Yesus saja kan membilangkan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada Yesus kami. minta pengampunan. Iya itu. Bilang Kristen menguasai. Doa Bapa kami salah-salah. Lagi Sopi ini. Ya ampun. Ini gimana ceritanya? Aku yang mabok apa kamu yang mabok nih, Bang? Ini kayaknya mabok laru ini. Aku nggak akan mabok, Bang. Kalau pertanyaanmu jelas, maka aku jawab dengan jelas. Aku nggak akan mabok. Kenapa kau merasa aku seperti mabok? Karena pertanyaanmu nggak jelas, Bang. Pendeta yang nggak jelas, Bang. Pendeta yang nggak jelas kamu, Bang. Pendeta yang nggak benar, kamu, Bang. Apa yang ingin kau katakan? Katakan. Apa yang ingin kau katakan? Katakan. Aku tidak menjatuhkan Kristenku. Aku mengajarkan Kristenku untuk jalan kebenaran, bukan jalan kesesatan seperti yang diajarkan, seperti yang disampaikan kepada Yesus. Aku bukan berarti aku tidak percaya Yesus. Aku percaya Yesus karena perkataan Yesus, firman Allah yang diterima oleh Yesus. Aku percaya, tapi aku nggak percaya kalau Yesus dibilang Tuhan. Itulah jawabanku yang tepat. Bisa? Kau seorang pendeta, aku seorang awan. Nggak tahu apa-apa. Halo, selamat malam Bang Sandi. Awan lagi mabuk ini. Bang Pendeta, salam kenal saya dari NTT. Nusa Tenggara Teli ini. Coba ulang, Bang Sandi coba ulangkan kata-kata Bang Sandi tadi biar saya yang jawab. Seperti apa, Bang? Kamu yang menyimak, coba katakan biar aku mengulang. Jangan sampai aku mengatakan yang salah gitu. Coba katakan yang abang nyimak dari bawah sampai abang naik itu. Katakan biar aku mengulangnya. Loh, kan abang yang bertanya kepada pendeta. Jadi sebentar, saya sebagai Bang Fabi, sebentar. Sebentar, Bang Fabi, sebentar. Yang di bawah dikencengin tab-tabnya ya. Ini 3,4, masa cuma 281 ini. Ayo, silakan Bang Fabi. Silakan.
kan begini Bang Sandi. Dan Bang Sandi tadi kan yang bertanya kepada pendeta. Nah, kan Bang Pendeta kan diam-diam, makanya saya mengaktifkan saya supaya saya bisa jawab. Jadi saya minta tolong Bang Sandi tolong diulangi semua kata-katanya tadi supaya aku bisa jawab begitu. Oke. Sekarang aku nanya yang gampang ya. Yesus Tuhan apa bukan? Bagaimana? Yesus Tuhan atau apa? Yesus Tuhan apa bukan? Bukan. Iya Tuhan. Tuhannya kenapa? Apa penyebabnya dibilang Tuhan? Karena kita sebagai orang Kristen ya, orang Kristen. Yesus kita percaya Yesus bahwa dia adalah Tuhan, raja segala raja. Dia Tuhannya sekarang sih iya oke aku percaya. Yesus lahir dari mana? Manusia, dari manusia. Kalau seorang manusia melahirkan, coba kau dengar, coba saya jelaskannya. Jangan palang dulu. Yesus, kamu sudah akui Yesus lahir dari manusia. Yesus kalau lahir dari manusia maka Yesus jadi ya jadi manusia. Kamu percaya nggak kalau Yesus dibilang Tuhan? Saya percaya karena itu keyakinan saya. Percayanya di mana? Apa yang Anda bikin percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Dari mana sampai Anda itu gagal pikir sampai Yesus dituhankan? Coba jelaskan kepada saya. Baik, kenapa saya bisa percaya Yesus bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah, saya bilang Tuhan bahwa kami keyakinan orang Kristen, karena dia bisa membangkitkan orang mati. Oke, silakan. Itu sudah satu poin. Iya, silakan. Karena dia bisa melihatkan orang buta, karena dia menyembuhkan orang yang lumpuh. Iya. Kau paham itu? Oke. Nah, itu salah satu mujizat. Makanya kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Yesus bisa mati apa enggak? Kenapa? Karena dia bisa mati. Dia mati. Dia bisa bangkit orang mati. Kok dia bisa mati gitu loh? Dia bisa bangkit orang. Dia bisa bangkit orang mati. Kok dia sendiri bisa mati? Dia bisa bangkit orang mati. Kok dia sendiri bisa mati? Gimana itu ceritanya? Dia bisa bangkit orang mati. Kok dia sendiri bisa mati? Ini gimana ceritanya? Ya, dalam cerita Alkitab ya, kalau dia tidak memenuhi segala perintahnya kepada Yang Maha Kuasa. Dia bukan Tuhan, dia bukan Tuhan. Jangan kau ngarangan dia bukan Tuhan. Jangan kau sambung-sambung, gak masuk akal. Sudah ini bagi aku ini. Pertanyaanku aja gak nyambung. Gimana ini kok aku percaya? Iya, gak usah bela-bela yang salah. Jangan kau bela yang salah, kau jadikan benar. Gak ada. Memang aku ini, memang aku tahu. Pada siapa manusia nggak bisa diinjak agamanya. Dia pertahankan salah dan benar. Aku ini Kristen yang mewakili Kristen. Ya, tahu. Oke, baik. Kalau begitu, kenapa bisa abang, kalau memang abang itu bilangnya Yesus tidak Tuhan, kenapa abang bisa orang Kristen? Aku mewakili karena kebanyakan Kristen itu jalan sesat, penyembahan sesat, sedangkan yang diajarkan benar, tapi kalian itu menyembah yang salah. Kesalahan itu yang kalian menyembahkan itu banyak orang yang melihat. Makanya kalian itu, agama kalian itu ini Kristen ini gini. Sebenarnya gak ada seperti gini. Islam gak akan hadir kalau kita punya sesuai dalam ajaran. Kita nggak sesuai dengan ajaran, makanya tetangga kita itu melihat kita, Bang. Tahu kau? Jangan kasih salah tetangga kita yang melihat kita, karena kita ada salah gitu. Yesus sendiri ngaku, kamu nggak ngaku, gimana cerita ini? Ini saya tanya, abangnya orang Kristen atau Muslim? Kristen Protestan yang dibaptis. Berarti karismatik, Bang Sandi karismatik. Oke, baik. Kalau memang abang orang Kristen, kenapa tidak bisa percaya Yesus bahwa dia adalah Tuhan?
Aku nggak oke. Stop dulu, siapa ini yang baru masuk ini Sarman ya ngedi apa? Coba stop dulu. Ya. Pak Bi ini aku mau jawab pertanyaan. Coba ulangin. Pak Bi. Kalau memang abang orang Kristen, kenapa abang tidak percaya Yesus bahwa dia adalah Tuhan? Coba jelaskan. Aku kamu keyakinan kamu Kristen. Ya. Baru dibaptis dengan air berkat dari seorang Kristen. Ya. Kenapa Anda menyimakkan diri bahwa kamu tidak percaya Yesus bahwa dia adalah Tuhan? Coba jelaskan. Gini. Sekarang aku stop dulu, yang lain di mute. Aku mau jelaskan si Pak Bi ini yang nggak ngerti. Aku bukan nggak percaya Yesus. Aku percaya bahwa Yesus menerima firman Allah, tapi Yesus bukan Allah. Yesus bukanlah Tuhan Allah. Yesus bukanlah Tuhan Allah. Yesus bukanlah Bapa. Yesus adalah manusia. Cuma Yesus itu dikasih kuasa menerima firman Allah aja. Itu jawabanku. Bisa. Makanya abang tidak percaya Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Tidak. Tuhan adalah Tuhan, tapi Tuhan itu gak mungkin. Masa kamu dirasukin Allah itu masuk terus kamu menghilang kemana, langsung menghilang. Terus diri kamu di mana gitu? Diri kamu di mana kalau dirasukin sama Allah sendiri? Diri kamu ini sebagai manusia di mana? Oh, berarti Abah yang dirasuki oleh setan, makanya Abang tidak percaya Yesus. Nah, inilah ajaran Kristen pro setan ini. Saya dibilang pro setan, tapi rupanya mereka yang pro setan ini protes yang seperti setan lakukan. Mereka melakukan seperti setan lakukan. Ya, silakan Bang Sarman. Bang Fabi sebentar. Bang Sarman silakan. Ini bahas apa nih? Apa nih? Bang Sarman kan tadi minta naik. Ya. Bang Sarman dari agama apa, Bang? Kristen. Nah, berarti Bang Sarman minta naik, berarti kan ada yang mau Abang tanggapi kan? Saya tadi belum dengar semua apa yang dibicarakan. Yang dibicarakan Bang Sandi bahwa Yesus itu sebenarnya bukan Tuhan. Nah, jadi Kristen ini kenapa menjadikan Yesus ini Tuhan? Oh, begininya itu. Saya terangkan. Ya, Sandi ini dari Kristen pro. Ya. Sebenarnya saya ini yang Sandi Kristen apa? Kristen Protestan. Nah, benar kakak. Protestan ilegal. Aku udah dibaptis, mungkin kalian belum dibaptis. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan air yang engkau pakai baptis itu engkau lah yang bisa nama Tuhan Yesus. Oke. Terlalu suci kali sehingga menyuci. Sekarang aku bersumpah pada diriku, jika benar perkataanku itu tidak benar air suci yang dibaptis bagi aku, maka inilah nasib saya dan celakalah aku dalam hidup. Jika penyampaianku jika benar, maka kalianlah yang celaka. Aku menunjukkan jalan kebenaran pada kalian. Bang Sandi. Iya. Amin. Semoga perkataan boleh. Iya, semoga. Terlalu keras. Enggak. Aku keyakinanku ini loh kuat sekali. Kuat sekali keyakinanku. Gak semudah itu, gak seperti kalian. Ini Bang Sandi sebentar saya sapa dulu. Bang Herman. Halo Herman. Jangan suruh aku sumpah. Kalau aku sumpah berani sumpah saya. Bang Sarman, izin sedikit. Hermawan, agama apa Bang? Saya Kristen Tritunggal. Oh, Tritunggal. Bang Salve, agama apa? Kristen ya? Kristen. Dari Katolik. Serang aku sekarang, serang aku. Kristen Katolik. Serang aku. Sandi, saya dulu. Ini saya mau. Kita nggak usah panjang-panjang kali. Sebentar, Kak Salva, sebentar izin ya. Bang Sarman duluan, ya silakan. Mau ditanggapi, jangan terlalu lama.
karena yang Kristen nanti bisa ngantri. Saya mau narasumber kita Bang Sandi sekarang. Silakan. Saya mau tanya dulu sama Sandi. Siap. Kamu itu Yesus itu seperti apa? Yesus itu kalau ditanya sepertinya gampang sekali bagi aku jawabannya. Dia seperti manusia biasa aja. Apalagi? Seperti biasa aja. Biasa aja. Seperti sekarang Karena kita. gini, ada pendapat. Nete susu lahir dari ibu juga gitu. Ya. Berarti kamu bukan Kristen. Aku Kristen Protestan yang pernah dibaptis. Karena begini. Ya saya terangkan. Tolong. Aku kenapa? Sebelum kamu lanjutkan, aku Ya, gak mau shalom. jalan sesat seperti kamu. Karena gini. Ya, shalom Bang untuk Pencari, saya semuanya. naikkan Anda bukan berarti Anda Sabar. harus ngomong. Hargai Karena dulu begini saudara yang dia. lain. Ya. Kalau Silakan, Bang dia, Sarman. kalau dari suaranya ini pasti Muslim. Tidak akan. Aku bersumpah, aku berzina dan aku durhaka bagi Muslim. Kalau aku Islam. Akulah pengkhianatan. Akulah yang celaka dalam Islam kalau benar aku Islam. Akulah yang paling hancur. Kamu tadi Kristen. Aku adalah Kristen. Aku adalah Kristen Protestan. Jangan kamu bawa-bawa Islam. Aku nggak tahu ajaran Islam. Aku belum belajar tentang Islam. Kalau aku belajar tentang Islam, aku bisa mengetahui mana jalan kebenaran. Kamu udah minum kamu ini. Wah, minum apanya? Kamu yang mabok apa saya yang mabok nih, Bang? Karena gantian dong ngomong. Atau kau aja ngomong saya dengar. Saya kasih waktu. Kamu ngomong dulu. Bukan, tadi kan Bang Sarman nanya, dia Islam atau tidak, ya dia bela dirinya. Iya, tapi cukup begini aja yang menjawab sebenarnya. Oke, ya sudah, sekarang Kristen. Bang Sarman. Gitu aja, gak usah Sandi panjang-panjang. diam. Makanya Oke, saya silakan bilang Bang dia Sarman. mabuk. Sekarang giliran saya. Menurut kamu tadi Kristen itu seperti apalah ajaran Yesus Kristus? Seperti apa ajaran Yesus? Kamu mau tahu apa? Nggak mau tahu? Ya. tapi kamu kayak Kristen. Iya. Dulu bersaya kalau aku sampaikan, kamu mau pengen tahu apa nggak mau tahu? Ini giliran saya ngomong. Apanya yang ini? Bukan motong-motong. Kau mau pengen tahu apa nggak mau tahu gitu? Kan ada dua macam jalan. Seperti apa pertanyaan itu kamu jawab? Nah, coba jelaskan dulu apa pertanyaanmu, Bang. Menurut kamu Kristen itu ajaran Kristus itu seperti apa? Menurut keyakinanmu tadi kamu Kristen? Gini Bang, kalau kamu nanya seperti gitu, Kristen, kamu Yesus itu Tuhan apa bukan, Bang? Loh, saya bertanya, kamu kasih tanya lagi gimana? Makanya kamu mabuk. Enggak. Ini pertanyaanmu. Kau jangan sebut mabok, Bang. Ini pertanyaan dan jawaban, Bang. Kau jangan sebut mabok. Bang Sarman, Sandi aja kalau memang mabuk dia udah ucapkan kebenaran, apalagi kalau dia sadar. Bukan. Aku ya? baru masuk naik. Makanya saya pertanyakan begitu. Menurut kamu, keyakinan kamu, Yesus Kristus itu apa? Stop dulu. Yesus Kristus itu penerima firman Allah Bapa saja. Apalagi mau 17 nomor 8, saya bantu. Penerima firman. Berarti pengetahuanmu sampai di situ aja. Apalagi mau ditanya? Kan satu-satu kau jawab satu, aku jawab satu. Silakan tanya lagi lah. Tunggu, biar saya terangkan, berterbuka pikiranmu. Aku tetap selalu terbuka. Biar saya nerangkan. Ya, pada mulanya itu Adam dan Hawa. Dengar dulu, biar saya terangkan. Oke. Kenapa Yesus itu hadir di dunia ini? Kok malah ketawa? Silakan. Ini datanya dari mana? Pada mulanya Adam dan Hawa. Nanti lari ke ini harus ada iblisnya ini. Harus biar kita tahu. Kakak, ini nanti harus ada iblis, yang kalau nggak ada iblisnya berarti dia gak benar pertanyaannya. Harus ada iblis, ini pertanyaan ada. Nah kan,
Jangan dibalik-balikkan. Bukan Saya Iblis, menerangkan Roh sama Kudus. kamu, bukan pertanyaan. Makanya kamu udah mabuk ya kamu. Saya tadi menerangkan kalau itu Yesus Kristus itu jalannya itu kenapa dia lahir ke dunia ini. Saya terangkan. Saya menerangkan tadi, bukan pertanyaan. Nah, makanya aku bilang udah mabuk. Kamu mabuk. Karena mabuk, saya bilang tadi. Jangan mengungkap kata mabuk ini apa pertanyaan apa ini mengungkap kata mabuk ini? Saya bukan bertanyakan, saya menerangkan. Jangan sebut tentang mabuk, tanya tentang Yesus. Apa kok sebut tentang mabuk ini? Gak masuk akal nih. Sandi, benar Sandi. Gak masuk akal ini. Jadi Pak Sarman langsung dijawab aja Pak Sarman. Tadi aja gitu loh. Ngapain tanya di dalam kekristenan itu adalah Allah dan manusia. Nah ini Kristen yang mana ini Pak Sandi? Protestan itu kan Winatur Yesus. Jadi Yesus itu aku Kristen Protestan, cuman aku yang berdiri sendiri di yang paling tinggi sendiri akulah, karena nggak ada satupun yang mengetahui apa tujuan Yesus itu, apa perkataan paling cuman aku aja. Nggak ada. Kalau ada pasti ada yang seperti aku ini. Sebentar, Kak Salve sebentar, Bang Hermawan, Bang Herma, sebentar. Ini Sandi, dia tuh membuat kubu sendiri, denom sendiri untuk membawa domba-domba yang tersesat, biar agar lurus di jalan apa yang benar kakak, benar kakak, aku seperti gitu kakak. Pak Sandi itu dimasuki roh Buddha ini. Karena Protestan itu mengaku bahwa Yesus itu Allah dan manusia. Ya. Iya benar. Di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Benar. Kami nggak mengakui Yesus itu Tuhan. Ya, ayatnya di mana itu? Jangan kau bawa ayat. Kok kalau kamu mau bawa ayat kau baca di situ. Itu Herman. Ini mau menerangkan tetap ke mana ayatnya nggak dikasih tahu. Kok sebut tentang mabuk? Oke, sebentar izin. Kak Salve tadi mau ngomong apa ke Kak Salve? Kak Salve monitor. Ya silakan. Ini kan si Sandi dia ngomong dia dari Kristen Protestan, walaupun saya bukan Kristen Protestan, tapi saya tahu denomnya dia itu tetap percaya dengan Allah Tritunggal. Nah sekarang, kalau memang dia Kristen Protestan, coba jelaskan apa itu Allah Tritunggal. Gak tahu dia tuh. Pak Sarman, jangan dulu masuk Pak Sarman, biarkan aja. Oke. Kamu Allah yang mengatakan Allah Tritunggal. Bagi kamu ini aku nanya dulu, aku nanya kamu sabar dulu, kita beda agama. Sekarang kalau kamu Kristen Protestan, kamu Kristen, coba dulu. Di mana? Kamu Kristen apa bukan? Katolik, sabar dulu. Kristen Protestan. Nanti dia Katolik. Walaupun saya kalau Katolik, saya paham denom Kristen Protestan karena Kristen Protestan juga itu berasal dari Katolik. Dia Katolik kakak. Sekarang dia tahu saya Katolik. Kristen Protestan. Kasih izin dia. Silakan Sandi, jelaskan tentang Bapak Tritunggal. Kadang orang itu bilang Bapa Tritunggal itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah, Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Aku tidak percaya. Silakan dibuka mute-nya. Aku tidak percaya. Oke, kalau kamu tidak percaya berarti kamu bukan Kristen Protestan, tapi kamu Kristen jadi-jadian yang masuk di room orang biar kamu Kristen itu percaya kalau Yesus bukan Tuhan. Kakak Salve, aku bukan Kristen, jadi aku datang untuk mengatakan kebenaran karena umat kita Kristen
Kristen atau Katolik banyak yang tersesat. Yesus menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Siapa? Kita Kristen sekarang yang tersesat di antara domba-domba. Kita sekarang binatang. Binatang, aku bilang binatang. Kita lah sekarang yang tersesat. Bisa aku menjelaskan? Boleh saya bicara? Oke. Boleh saya bicara? Boleh? Ya, silakan. Boleh? Boleh. Begini, kalau kamu bilang kamu Kristen Protestan, kamu ngaku-ngaku di sini cuma satu orang di antara banyaknya Kristen Protestan di Indonesia. Siapa yang mau percaya kamu? Orang Kristen Protestan yang benar-benar Kristen Protestan itu tidak bakalan percaya sama kamu. Kecuali apa? Kecuali Islam.bol yang ada di bawah ini di komen mungkin akan percaya sama kamu karena dia tidak tahu paham denom Kristen Protestan. Memang Karena kamu saja menjelaskan iya, Allah Tritunggal, kamu memang tahu denom, kamu memang tahu denom tentang Alkitab, Kakak, tapi kamu tidak bisa mengartikan itu, Kakak. Aku Kristen Protestan, aku sembuh dari segala penyakitku, aku menyebut Tuhanku. Oke, saya jadi orang awam yang tidak tahu mengartikan Alkitab. Sekarang kamu artikan dong, apa itu Allah Tritunggal? Kalau kamu Kristen Protestan, saya sebagai orang awam mau dengar apa itu Allah kadang Allah Tritunggal itu Allah Putra dan Roh Kudus itu dijadikan satu dari mananya, dari Hong Kong apa dari mana itu dijadikan satu gitu, bukan beda-beda menurut saya itu penelitian saya. Memang kalau gak ada jangan diniru, jangan bilang Tritunggal, jangan bilang Tritunggal kalau gak ada. Artinya kamu tidak tahu. Aku bisa meniru juga yang gak ada, bisa aku adakan. Di sini pura-pura jadi Kristen Protestan, mau menyesatkan orang lain yang tidak tahu apa-apa. Aku dalam tujuanku, Kakak, aku gak pernah menyesatkan orang. Aku gak memodalkan congor, Kak. Aku mengatakan yang sesungguh-sungguhnya kebenaran, Kak. Enggak. Kamu jangan mengungkapkan abang-abang di sini ya. Mengungkapkan apa yang kamu nyampaikan. Jangan abang-abang, memang aku abang. Gimana? Kamu jangan mengungkapkan abang-abang. Kamu sampaikan apa yang ingin kamu katakan. Oke? Kamu nyampaikan apa yang ingin kamu katakan. Ya itu tadi. Ya. Kamu nyampaikan apa yang ingin kamu katakan. Jangan bilang abang-abang. Ini merayu namanya. Aku nggak akan dapat merayu gitu, Kakak. Ya. Kenapa di-mute terus host? Takut. Nggak ada takutnya itu. Nggak ada takutnya. Kamu itu salah pertanyaan gitu. Jangan apa gitu loh. Bukan salah pertanyaan. Kamu yang ngaku-ngaku Kristen Protestan. Cuma satu orang yang bilang bukan Allah Tritunggal, tidak bisa jelas Allah Tritunggal. Seperti yang Yesus katakan kepada umat-umat katanya manusia. Pintar, kamu paling pintar dari semua Kristen Protestan. Tapi seperti berbeda dari saat berbanding semua agama Kristen Protestan. Seperti yang Yesus katakan pada umat-umatku, apapun yang manusia katakan benar, belum tentu benar bagi Allah Bapakku. Inilah kalian. Ya, ini gimana ayat mana? Kamu jangan manja-manja gitu, jangan rayu-rayu seperti gitu loh. Kau sebut apa tujuanmu masuk ke sini loh? Oh, tujuan saya untuk meluruskan apa yang kamu luruskan? Ya luruskan bahwa kamu itu bukan Kristen Protestan, karena denom Kristen Protestan itu Allah Tritunggal. Sekarang saya tanya, kamu gereja di mana? Kamu gereja di mana? Jangan ngaku-ngaku kamu penyesat. Kamu cuma mau kerjain orang Islam yang botol di bawah. Kamu turun aja. Kamu jangan sosok manja di sini. Aku nggak memanja orang ini. Enggak. Bentar. Ini Salpa ini kenapa nyerang Islam? Ada apa? Benci sama Islam? Ini orang Kristen loh, bukan orang Islam loh. Kita di sini semua diem, orang Islam semua diem loh. Kenapa nyerang-nyerang ke Islam?
Saya kasih panggung Anda di sini bukan untuk nyerang ke Islam. Islam botol. Maksud lu apa? Inilah yang manusia yang cari sesal ini gitu. Aku nggak minta manja di sini ya. Aku mengatakan yang benar. Kau cantik apa enggak? Aku nggak minta itu. Aku mengatakan yang sesungguh-sungguh dan benar gitu. Aku nggak terpujuk dari segala rayuan gitu loh. Iya. Tujuanku satu, untuk mengatakan yang benar. Kau jangan macam-macam. Ya, mungkin langsung ada pertanyaan langsung dijawab aja Pak Sandi. Seperti Bapa dan Anak dan Roh Kudus kan di dalam Matius 28 ayat 19 ya. Coba. Jadi Bapa Iya, kan silakan. Tritunggal Yes. kan ini 3 pribadi dalam satu hakikat. Ya. Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Itu Bapa cuma itu kan iya, sebelum kau jelaskan itu satu tujuan. Satu tujuan aja. Apa yang disampaikan Yesus itulah yang dipercaya, bukan macam-macam. Jangan dijadikan 3 yang satu. enggak, maksudnya menjawab pertanyaan aja dengan ayat. Kan katanya Kristen tuh. Iya, Terus di dalam silakan. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, ketiganya adalah satu. Itu Tritunggal. Gitu loh. Jadi siapakah Allah itu? Ya. Allah itu adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya. Jadi Bapa itu yang merencanakan penciptaan langit dan bumi. Terus Anak itu yang melaksanakan perintah Bapa, Roh Kudus yang menjadikan segala sesuatu. Kan gitu. Di Kejadian 1 ayat 1. Iya. Nah, itu Kristen tuh gitu Pak Sandi maksudnya. Iya. Gitu kan. Ada data, ada narasi, data dulu. Kan gitu Pak Sandi. Mungkin saya mau tanya, boleh Pak Sandi? Boleh lah, apa saja, tanya saja. Coba ceritakan tentang penciptaan Adam. Adam diciptakan di mana, ditempatkan di mana? Jangan ditanyakan di tempatnya di mana, Bang. Kita tanya siapa yang menciptakan Adam gitu loh. Ya, prosesnya lah. Dengan ayatnya ya. Iya, jangan tanya cipta di mana. Kalau cipta di mana kita jangan sosok tahu gitu. Nah, siapa yang menciptakan Adam? Ya Allah lah yang menciptakan Adam. Siapa lagi? Kalau menurut Abang siapa? Kan di Alkitab ada itu Bang Sandi. Silakan. Jelaskan. Ya, yang menciptakan Adam memang Allah. Tapi kan diciptakan dari apa? Diciptakan di mana? Untuk apa? Jangan diciptakan di mana. Dia jadi manusia itu diciptakan dari mana? Dia dari tanah. Apalagi? Di bumi ya, berarti ya. Dia di bumi. Di bumi lah. Manusia satu-satunya yang lahir di luar di bumi ini Adam lah. Siapa lagi? Terus kita bacot seperti gini, kita lahir di dunia. Apalagi? Ya, berarti memang Kristen betul, tapi belum Protestan ya. Karena ada yang belum protes, aku protes kalau kau salah. Kalau kau benar aku ikut. Kalau kau benar aku. Tadi kan Pak Sandi belum bisa menjawab. Nah, apalagi yang apa yang ku nggak bisa jawab. Terus nama Allah itu siapa Pak Sandi? Hah? Dalam Alkitab nama Allah itu siapa? Allah Bapa saja. Ayatnya di mana? Allah Bapa saja. Yesus itu aku percaya itu aku gak menuhankan Yesus. Aku percaya itu Yesus menerima firman Allah. Firman Allah yang Yesus terima itu Yesus menyampaikan kepada umat-umat manusia. Makanya umat-umat manusia mengenal itu siapa Yesus dan siapa Allah. Jangan manusia-manusia itu mengenal Yesus saja bahwa Yesus itu Tuhan karena Yesus itu menyampaikan firman. Bukan. Allah penerima firman Allah. Yesus penerima firman Allah. Oke? Apalagi? Jadi Bapa dan Yesus dan Roh Kudus itu bukan sehakikat ya. Bukan. Karena kan Yesus bukan. Berarti Anda Yohanes kah? Atau Unitarian? Unitarian saya. Unitarian. Nah, kan gitu kan, jelas kan. Jadi Unitarian itu berbeda dengan Tritunggal. Berbeda jauh lah. Kamu di Hong Kong, aku di Amerika gitu loh. Tanya, Yesus itu terus diciptakan dari apa? Yesus. Siapa? Yesus. Kan Yesus bukan Allah. Iya. Berarti kan Yesus kan ciptaan kan? Iya. Ya, diciptakan dari apa?
Inilah bodohnya orang Kristen ini. Yesus itu bukan ciptaan, utusan, lahir dari manusia. Diutus untuk lahir jadi manusia. Dia jadi manusia. Jadi kamu bukan ciptaan. Jangan kau sama-samakan Adam. Adam itu ciptaan. Kalau Yesus ini bukan ciptaan, dilahirkan. Jangan kau samakan Adam, Cok. Ngawur kamu. Sabar Pak Sandi, sabar. Tenang, santai aja lah. Wong saya juga. Oke. Terus Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Kan gitu. Nah, silakan. Jelaskan dulu, jangan bilang Roh Kudus. Silakan. Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang keluar dari Bapa. Yesus pun juga keluar dari Bapa. Makanya Yesus dan Roh Kudus itu satu hakikat dengan Bapa yang adalah Allah. Jadi tiga pribadi dalam satu hakikat Allah. Tidak. Bagi aku tidak. Tidak. Ya, makanya kamu jelaskan siapa Roh Kudus itu. Roh Kudus adalah Allah. Firman adalah Allah. Penerima adalah Yesus. Yesus tetap Yesus. Penyampaian firman dan Roh Kudus adalah Yesus. Apalagi? Kan firman itu kan Yesus. Gimana toh? Yesus bukan. Firman gimana? Firman gimana? Firman itu kamu mau tahu arti kata firman itu perkataan. Masa Yesus itu perkataan? Emang Yesus perkataan? Berarti kalau Yesus perkataan, Yesus itu bukan manusia lah. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu. Iya, berarti kalau Yesus itu firman, berarti Yesus itu perkataan, bukan manusia. Firman itu coba jelaskan tentang firman. Bukan perkataan kan tentang firman itu. Firman itu perkataan. Kalau Yesus dibilang firman itu, Yesus itu perkataan. Berarti Yesus itu nggak ada yang kalian menganggap manusia, menuhankan itu nggak ada. Nah, beda jauh lagi nih kau ngawur kali ini. Gimana cara menyelidiki? Yesus dan firman berbeda. Yesus dan firman berbeda. Yesus bersama firman ada. Yesus bersama firman ada. Firman yang bersama dengan Yesus. Kalau firman itu dibilang Allah, ada. Kalau Yesus itu dibilang Allah, nggak ada. Paham? Padahal di dalam Lukas 2 itu adalah sebut tentang Lukas lagi. Nggak beres itu. Oh, gimana toh? Katanya Yesus manusia. Ya manusia, kalau coba jelas. Kalau Yesus itu Allah dan manusia di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Yang dalam rupa Allah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Kan ada Alkitab, ada ayatnya, Pak. Jadi kalau Yesus manusia. Oke, stop dulu. Aku nanya. Kamu menyampai di kata situ ada sambungannya ini. Kenapa Yesus dibunuh? Apa penyebab Yesus dibunuh di kayu salib? Sampai mati dibunuh. Disiksa, dibunuh sampai mati di kayu salib. Coba jelaskan. Ini sambungan dari ucapanmu nih. Untuk menebus manusia dari dosa. Yesus memikul dosa apa memikul salib? Yesus menanggung dosa manusia. Dosa siapa yang Yesus nanggung? Bukan perkataan Yesus kan yang dia tanggung. Kok perkataan Yesus itu bukan hujatan manusia yang Yesus tanggung, apa dosa manusia? Ya dosa manusia. Sekarang kamu belum paham semuanya ini, walaupun kamu ini dosen apa gimana, aku nggak tahu, kamu nggak mengerti. Sekarang kenapa Yesus dibunuh di kayu salib? Karena banyak manusia yang menuhankan Yesus sama seperti kita sekarang. Yesus tetap Yesus, tapi nggak ada yang percaya saya. Sekarang udah terbukti di zaman dulu-dulu, Yesus itu karena dituhankan, maka Yesus itu dicoba, maka Yesus itu kalau benar Tuhan, maka Yesus itu dibunuh, digantung di kayu salib, maka sampai tentara Romawi itu, kalau benar kamu Tuhan, lepaskan dirimu dari sini. Tapi apa yang ternyata yang terjadi? Yesus tidak melepaskan diri dari situ. Rupanya Yesus adalah manusia. Kenapa kita sekarang menuhankan Yesus? Dari mana itu? Bisa selidik kebenarannya. Yesus itu Tuhan dan manusia, Pak Sandi. Protes ya. Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Yuk. Biar saya jawab sebentar, Pak. Boleh. Pak Hermawan, Pak Sandi ini
hormatin saja Pak pemikiran dia. Jadi kalau Bapak jelasin seperti dia, ikutinlah alur dia. Saya jelaskan sedikit ya. Saya paham Pak Sandi ini, saya paham. Nanti saya konklusikan ya. Jadi gini, teman-teman, Yesus itu orang Yahudi. Di dalam kitab Taurat disampaikan. Silakan teman-teman di bawah nyimak dulu ya, baru naik. Jangan membunuh, jangan berbohong. Hukum Taurat itu yang ditulis di Keluaran 14 itu setelah dijabarkan dengan ahli-ahli Taurat itu ada 600-an sekian. Jadi kan pertanyaan tadi kan kenapa Yesus disalib? Jadi Pak Herman bicara dan untuk menjelaskan kepada Pak Sandi ini jangan bawa dogmanya Pak, karena memang kalau kita bicara dogma harusnya itu dihormati karena itulah yang dirumuskan oleh bapak-bapak gereja. Jadi Yesus itu disalib kalau melihat dari hukum Taurat ya, karena Yesus mensekutukan dirinya dengan Bapa di surga. Aku dan Bapa adalah satu. Sementara di tangan orang Yahudi itu ada batu yang mau melempar Yesus. Maka orang Yahudi itu harus melanggar hukum Tauratnya dan membawanya Yesus. Dia harus mati di kayu salib untuk menguji keilahian. Karena ditanya sama Yesus, apakah Anda Mesias? Yesus tidak menjawab. Kamulah yang mengatakan itu. Jadi untuk menguji itu, cara berpikir Pak Sandi seperti itu Pak Herman. Hormatin saja Pak. Benar. Itu kalau di dalam kekristenan itu namanya bidat Pak. Tapi ya sudahlah. Sudah. Pak Raja Kristen atau Pak Raja Kristen atau? Saya Kristen. Jadi saya melihat ini seperti Ibu Nora ini, saya melihatnya ini misionaris Ibu Nora ini. Juma, Nora, cocok jadi misionaris. Benar. Karena berdakwah membuka Bible. Sebentar, biar kita gencatan senjata. Gencatan senjata dulu kita. Sebentar dulu, Anda tadi sudah memfitnah saya ya. Mengatakan saya misionaris. Dari mana ceritanya saya seorang misionaris? Hah? Dari mana ceritanya saya seorang misionaris? Pertanggungjawabkan dulu omongan kamu. Kamu udah fitnah saya ini. Begini. Itu saya bilang sepertinya Ibu Nora ini cocok jadi misionaris. Begitu saudara. Tahu. Ngapain saya jadi misionaris? Kurang kerjaan saya. Karena berdakwah membuka Bible. Cocok itu. Loh, bukan berdakwah membuka Bible. Kiang Santan sama Nora ini orang yang terkenal ini di mana-mana nih. Di Facebook kan aku ketemu mereka nih. Iya, oke. Siapapun yang rupanya aku ketemu juga mereka ini. Ya, silakan. Lanjut, Mas. Seorang misionaris. Kali kok Bang Raja. Ya, Kakak Noranya ini artis. Kakak Nora ini artis terkenal. Biar makin banyak aku pikir dia bilang aku misionaris, jadi seolah kayak aku pakai ini. Cocok. Ada kata cocok. Salam semuanya. Salam semuanya. Iya, Bang Pelajar silakan. Mau nanya ke Bang Sarka ini, Bang Sarka. Oh, sekarang namanya ganti Bang Sandi. Sorry. Udah ganti lagi namanya Bang Sandi. Apa kabar Bang Sandi? Tadinya Saikar itu, Saikar. Iya betul Bang Saikar, betul. Udah ganti namanya Sandi. Ya. Wah, siapa lagi ini ya? Kalau orang yang pernah kenal Saikar ini udah tahu ini, tahu ya. Iya, ya kan justru kan Abang kan ini kan pernah kasih pertanyaan sama Bang Tahta nih. Bang Tahta kan sekarang lagi di komalnya Bang Madu nih. Oke. Kata abang mengatakan Nabi Isa ya, bukan cuma Yesus ya. Nabi Isa itu bukan nabi katanya. Betul ya Bang? Abang ngasih tantangan sama Bang Tahta sampai sekarang Bang Tahta belum bisa jawab. Iya, benar. Ajaran abang seperti itu maksudnya. Benar. Oh, ya udah saya cuma nanya itu aja Bang. Bang Saikar kan ya. Ayo, makasih Bang. Oke, makasih. Nora saya diturunkan ya. Terima kasih ya Nora ya. Oke, sama-sama Bang Raja. Pertimbangan apa saya katakan tadi, cocok. Apa enak aja pertimbangkan. Dia maksudnya saya harus turun saya juga abang-abang di atas. Terima kasih. Terus itu untuk menebus manusia dari dosa Pak Sandi ya. Di dalam Matius 1 ayat 21 ya. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Memang orang Yahudi ingin membunuh Yesus, tapi tujuan Yesus disalib itu untuk menebus umatnya dari dosa. Kan gitu Pak Sandi?
Ada data, ada narasi, singkat, jelas, padat. Ya. Iya, silakan dijelaskan terus. Ya itu tadi. Apa? Coba ulang. Batas itu aja. Kalau batas itu saja kau ulang, aku jawab. Saya kira masih panjang. Coba jelaskan. Iya, silakan. Diulang lagi lah. Ulang. Oke. Jadi di dalam Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tuh Bang. Oke, dia menyelamatkan dari dosa mereka. Mereka itu siapa? Umatnya. Sekarang pertanyaan saya, Bang. Bisa kau jawab apa enggak? Ya, kalau bisa saya jawab, itu Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu menjawab, tadi seperti apa yang abang katakan itu benar. Yesus itu lahir sebagai manusia apa bukan? Yesus lahir dikandung dari Roh Kudus, lahir sebagai manusia. Iya, manusia, benar. Dikandung dari Roh Kudus, tapi. Iya, dikandung dengan Roh Kudus. Dia lahir di dunia ini apa bukan? Ya, di dunia, di Bethlehem. Iya, di dunia ini. Dia manusia apa bukan? Yesus itu Allah dan manusia. Dia ini penerima firman Allah, dia bukan Allah. Kalau dia Allah sendiri, masa Bunda Maria melahirkan Allah? Kan rumit namanya. Percaya nggak? Kalau seorang manusia itu melahirkan yang Allah, terus yang disembah seluruh umat manusia, percaya nggak? Jadi Yesus itu Tuhan menjelma menjadi manusia. Nggak ada menjelmanya, nggak ada. Kalau dibilang menjelma itu cuma perkataan. Ya, di Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Itu perkataan, tahu nggak perkataan? Maksudnya kan itu firman Tuhan. Saya tahu juga kan ada kan. Firman Tuhan itu perkataan. Perkataan itu bukan atau manusia atau Allah, bukan. Itu firman, yang namanya firman itu sebuah perkataan. Paham? Di dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Itu firman Allah. Itu Allah yang bersama firman. Apa yang Yesus sampaikan itu adalah firman Allah. Kenapa dibilang firman Allah? Karena firman itu asalnya dari Allah. Paham? Asalnya dari Allah. Bukan dari Yesus. Asalnya dari Allah, maka Yesus menyampaikan firman Allah. Paham? Firman itu bukannya Yesus, Pak. Bukan perkataan. Yesus menerima firman Allah. Yesus menerima firman Allah. Yesus menerima perkataan Allah Bapa. Nah, biar kamu lebih paham. Kalau yang firman menjadi manusia itu siapa, Pak? Firman yang jadi manusia karena firman itu udah sampai di dalam Yesus itu. Yesuslah yang menyampaikan, maka itulah firman yang jadi manusia. Bukan Yesus yang jadi manusia. Paham? Lah. Kan firman itu Yesus, Pak. Firman itu Yesus. Firman itu yang menerima Yesus, maka dibilang firman. Yesus yang menerima firman Allah. Yang memberi firman Allah itu dari Allah. Kalau ucapan menjadi manusia apa bisa, Pak? Aku bingung ini. Kamu ini ngerti apa enggak? Firman itu kan Yesus yang adalah Allah dan manusia. Benar. Firman itu Yesus menerima ini jangan kita sebut firman. Yesus menerima apa perkataan Allah Bapa. Perkataan Allah Bapa itulah yang Yesus sampaikan kepada umatnya. Ini secara jelasnya. Lupakan dulu firman. Firman itu sebuah perkataan. Paham?
itu diteruskan Pak, ya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi firman itu kemuliaannya itu karena dia Tritunggal, karena dia yang dipercaya, maka dia diserahkan semua. Contoh, kalau kamu diserahkan harta-harta benda yang apa, pantaskah kamu dibilang Tuhan? Walaupun kamu terima kuasa dari bapamu sendiri, pantaskah kamu dibilang Tuhan? Kalau bapamu itu Tuhan, apakah kamu jadi Tuhan? Bukan. Gimana, macet. Nah, kamu gak bisa jawab nih. Satu analogi, Bang Sandi, sedikit Bang Sandi. Begini Bang Hermawan. Satu analogi ya, yang kita lihat ya. Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia, betul ya? Iya. Nah, perkataan Tuhan itu telah menjadi manusia. Nah, ketika Tuhan juga menciptakan langit dan bumi, di dalam Kejadian 1 nomor 3, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, terang itu jadi dari mana? Dari firman Tuhan. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu jadi. Dari mana? Dari firman Tuhan. Jadi, ya benar Kakak. Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Dengan Kejadian 1 nomor 3, jadilah terang maka terang itu jadi. Berarti itu sama-sama dari firman Tuhan. Karena sifat Tuhan itu adalah berfirman. Iya benar Kakak. Lanjut Bang Sandi. Terus berarti Yesus bukan Tuhan gitu Pak Sandi. Terus di dalam Lukas 2 tadi gimana Pak Sandi? Telah lahir, Lukas 2, telah lahir bagimu seorang bayi Kristus. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Betul? Isinya seperti itu? Betul. Oke. Betul. Sekarang arti Kristus itu apa? Yang diurapi. Oke, yang mengurapi Yesus siapa? Allah. Nah, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus artinya yang mengurapi, yang diurapi. Yang mengurapi Yesus itu siapa? Tuhan. Kristus Tuhan. Bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan. Iya benar Kakak, benar sekali. Itu Bapa Bu. Betul, Bapa itu bukan Tuhan. Bapa Tuhan Bu. Ya udah, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan. Kristus artinya apa? Yang diurapi. Yang mengurapi Yesus siapa? Ya Tuhan. Berarti Kristus Tuhan. Bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan. Kristus, mereka menanti kedatangan Mesias. Mesias itu bahasa Ibraninya artinya yang diurapi. Almasih bahasa Aramaiknya. Nah, bahasa Yunaninya Kristos. Yang mengurapi Yesus itu siapa? Tuhan. Ya udah, Kristus Tuhan. Gitu. Silakan. Itu namanya Tuhan Yesus Kristus Bu. Kok bisa? Bukan Bang. Kalau Abang mengatakan di dalam sebentar Bang. Kalau Abang mengatakan di dalam Lukas 2 nomor 11 adalah Yesus, Tuhan itu merujuk kepada Yesus, Abang bantah di dalam Lukas 1 nomor 31. Dari Lukas 1 nomor 26, malaikat Gabriel itu diutus oleh Tuhan loh. Untuk menyampaikan kepada Bunda Maria, dia akan melahirkan seorang anak, bukan Tuhan. Sementara di dalam Lukas 2 nomor 11, malaikat menyampaikan kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu Kristus, itu artinya yang diurapi. Siapa yang mengurapi Yesus? Adalah Tuhan. Yang mengurapi Bapa Bu, bukan. Ini kan Bapa yang di surga, ya. Jadi di dalam Bapa yang di surga Tuhan bukan? Tuhan. Ya udah, selesai Bang. Tapi yang lahir itu bukan Bapa Bu, itu Kristus Tuhan. Saya bilang bukan Bapa yang lahir Bang. Yang manusia saya bilang Kristus. Hari ini telah lahir bagimu. Sabar Bang. Coba pelan-pelan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus. Kristus itu apa artinya? Yang diurapi, disematkan kepada Yesus. Yang mengurapi Yesus itu siapa? Tuhan. Maka dikatakan Kristus Tuhan.
Cuman Tapi masalahnya nama kompletnya itu Tuhan Yesus Kristus, Bu, di 2 Korintus 13. Oke, sekarang pertanyaan saya begini, Bang. Pertanyaan saya begini. Ya. Kristus itu artinya Tuhan atau bukan? Kristus itu yang diurapi. Oke, adakah orang mengurapi Tuhan? Ya bisa, Bu. Sesama Tuhan, Siapa yang mengurapi Tuhan? Bapa, Bu. Yang mengurapi Yesus itu Bapa. Tuhan mengurapi Tuhan. Iya kan, tidak masalah, Bu. Jadi berapa Tuhan kamu? 3 pribadi dalam satu Bang, hakikat jangan Allah. 3 pribadi. Gak usah 3 pribadi. Ya, nanti kalau 3 pribadi kamu akan bingung sendiri. Oh enggak, Bu. Memang Sekarang begini, Yesus Tuhan. Ketika Yesus Tuhan, Tuhan Yesus lahir, yang mengurapi Tuhan Yesus Tuhan. Bapa yang di surga. Tuhan Yeah. bukan? Ya. Tuhan. Jadi ada berapa Tuhan di situ, Bang? 3 pribadi, 1 hakikat Jawab Tuhan. aja, Tuhan mengurapi Tuhan, udah cukup gitu loh. Iya. Jadi ada berapa Tuhan, Bang? Jadi kalau Tuhan Yesus satu diurapi hakikat, oleh Tuhan itu satu Bapa. lawan. Jadi kalau Triteos itu 3 hakikat, 3 Tuhan. Tapi kalau saya kan Tritunggal, ketiganya adalah 1. Kan gitu, Pak. Pahamnya. Oke. Kita sedikit ya Bang Sandi ya, 3 pribadi. Pribadi Yesus apa? Pribadi Yesus, pribadi Allah. Pribadi Allah apa? tunggal Bapa. Ya dia sebagai anak tunggal Bapa. Saya tanya, pribadi Bapak apa? Pribadi Bapa itu pribadi pertama. Dia sumber Saya segala. tanya, Abang tahu nggak arti pribadi sebenarnya? Ya pribadi kan diri sendiri. Oke, pribadi Bapak apa? Yang lanjut usianya. Dia yang maha besar. Duduk di sebelah kiri Yesus. Saya Di tidak dalam tanya Yesus. duduknya Bang. Ya. Pribadi Bilangnya, Bapak itu apa? Ya pribadinya itu dia yang lanjut usianya. Terus yang maha lanjut besar. usianya? Iya, Bu, baru tahu, Bu. Di Daniel 7 ayat 13 itu Bapak, Bu. Ya, Loh, jadi kan berarti Bapak pribadi. umur. Dia wajahnya Tuhan kok pakai dia usia? tampak lebih tua. Dia kekal, Bu. Memang Bapak Bapak. umur. Iya. Oh, Di jadi dalam umur Daniel Bapak 7 sekarang ayat berapa? 13. Ya kan dia kekal, Bu. Loh, tapi yang lanjut usianya gimana sih? Dia tampak tua, tapi kan kekal. Kekal itu kan abadi, Bu. Oh, berarti dia tidak akan mati tapi terus tua. Sudah tua. Wow. Rambutnya Ya, di putih. Daniel 7 ayat 13, Bu. Iya, Bu. Di Daniel 7 ayat 13, Bu. Berarti Atau mungkin Yesus, saya bacakan. berarti pernyataan Yesus, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Ini kira-kira Tuhan yang mana ini? Itu suara Bapak itu bisa terdengar, Bu, oleh Rupanya telinga rohani. tidak bisa kau lihat. Belum pernah dilihat. Ya Nah, boleh terus saya tahu dari mana bantu. si Daniel? Tahu dari mana si Daniel kalau Bapak lanjut usia? Ternyata ada syaratnya untuk melihat Allah, Bu. Di dalam Matius 5 ayat 8, orang yang suci hatinya. Di dalam Matius 5 ayat 8, dan orang yang penuh Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Jadi saya menunjukkan data, bisa dicek. Bukan Saya cek ya. begini Bang. Daniel tahu dari mana kalau Bapak itu beruban? Ya kan dia penglihatan, Bu, melihat sosok Nasib orang Kristen. Yesus datang karena untuk orang yang berdosa saja. Yesus bukan untuk datang untuk punya orang yang baik saja. Yesus datang untuk makan ke rumah orang berdosa. Kalau nggak ada seperti itu, kalian salah semua itu. Ucapan kalian itu udah salah. Ngeri dalam- kali, di Bapak dalam- katanya rambutnya beruban. Gimana tuh Sandi? Aneh, aku nggak bisa. Kalau kamu Kristen, mana ayat-ayatmu, Pak? Dari tadi saya enggak pernah tahu ayat-ayat mulu. Nah, coba jelaskan ayat mana yang kamu sebut tentang aku sekarang. Coba jelaskan, aku bisa menjawabnya. Ini yang lanjut usianya seperti Bu Nora di Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit. Ini di surga ya. Seorang seperti anak manusia. Ini Yesus ini anak manusia. Iya. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Gila. Ya, sudah itu. Jadi Yesus menghadap kepada... Bentar Pak, Saya bacain ini Pak.
Kayak ngawur aja ini. Bentar Bang Sandi. Bapak baca di Daniel 7 pasal 9-nya nih Pak. Baca Pak. 13. Enggak, baca Bapak di Daniel 7 pasal 9-nya Pak. Coba Bapak baca. Sementara aku terus melihat tahta-tahta kecil ini kelihatannya. Tahta-tahta kelihatan diletakkan, kelihatan. Ya. Diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ya, saya setuju. Yang duduk di sebelah kanan Bapak itu, orang yang lanjut usianya udah lumpuh, duduk di kursi roda Pak. Udah beruban. Sedangkan Yesus diangkat ke surga pada umur 33 tahun Pak. Ini siapa nih orang tua bangka ini siapa Pak? Ini Pak. Jadi Bapak monggo lah enggak Bapak ya. Jadi Bapak itu mempunyai wajah. Di dalam Matius 18 ayat 10. Wajah. Monggo lah enggak Bapak kalau Pak Kian menganggap itu orang lumpuh ya, tapi enggak masalah. Tapi karena kan duduknya di kursi roda Pak, duduknya. Kalau orang duduk di kursi roda berarti lumpuh Pak. Itu di tahta sebenarnya Pak. Jadi Bapak mempunyai wajah. Coba Pak di Matius 18 ayat 10 Pak. Ini wajah Bapak betul. Matius 18. Pak. Bapak itu punya wajah itu laki apa perempuan Pak? Laki dong. Kalau ibu. Bentar dulu Pak. Satu lagi Pak. Wajahnya itu tertawa kau. Pak, satu lagi Pak. Taruh Sandi. Itu wajahnya itu Bapak itu. Pak Herman. Pak Herman, izin dulu Pak Herman. Pak Herman, dengerin. Ya. Bapak itu ganteng atau enggak? Ganteng. Lu ganteng no. Wajahnya persis Yesus. Tambah lebih tua. Ada pakai skincare mulus ya? Ya. Punya wajah, punya mulut, punya tangan, punya rambut, punya kaki, punya tubuh, punya mata, punya tahta, termasuk punya pantat. Punya istri nggak Pak? Ada istrinya nggak Pak? Oh iya duduk. Nggak punya istri ya. Jomblo ya, jomblo. Ya selibat ya. Oh ya udah, jomblo. Lanjut. Baru Udah. tahu ya. Jadi Bapak punya wajah di dalam Matius 18 ayat 10. Bapak punya mulut di dalam Yesaya 55 ayat 11. Kan gitu Pak. Kan saya menampilkan data. Gimana Pak Sandi? Datamu mana? Alkitabnya maksudnya. Ya, jadi memang Bapak itu wujud roh. Dia mempunyai wujud. Bapak adalah roh, dia punya wujud roh. Di dalam dunia roh itu seperti malaikat itu kan punya wujud Pak, teman-teman. Ya, jadi saya menunjukkan data loh di dalam Matius 18 ayat 10. Nggak apa-apa Pak, orang nggak ada yang bantas itu kok, bahagia aja nggak apa-apa. Iya, emang kita kan orang kita di sini nggak nyalahin Pak Herman, nggak nyalahin. Nah, maksudnya kan saya harus ada data kan. Kalau Pak Sandi tadi kan saya tunggu-tunggu datanya tidak ada, cuma ya udah nggak apa-apa. Kira-kira usia usia Bapak itu udah sekarang berapa usianya Pak? Tidak disebutkan Pak, tapi dia kekal Pak. Jadi yang Daniel melihat yang lanjut usianya. Jadi wajah Bapak itu persis Yesus, hanya Bapak tampak lebih tua Pak. Di dalam mana lebih tua Bapak daripada Yesus? Ya tua Bapak toh Pak. Kan mana lebih tinggi jabatannya Bapak atau Yesus? Secara otoritas Bapak memang lebih tinggi. Bapak mempunyai kewenangan lebih tinggi daripada Yesus. Tapi Bapak dan Yesus itu satu kehendak, satu visi, satu kehendak, satu karakter, satu tujuan. Jadi Bapak dan Yesus itu kedua-duanya Tuhan ya? Allah betul ya. Oke, dua-duanya Tuhan. Oke, selesai. Pribadi pun juga Allah Pak. 3 pribadi dalam satu hakikat Allah. Gitu Pak. Jadi saya meskipun ini gini, aku berusaha juga tujuan mereka itu untuk memahami, tapi aku nggak bisa memahami. Iya, tujuan mereka bukannya apa, mereka sendiri ini penyampaiannya nggak nyambung gitu loh. Iya, aku berusaha juga gimana cara untuk memahami apa perkataan mereka, tapi aku nggak dapat mengerti. Apa ada yang dapat mengerti? Bisa dijawab? Nah itu, aku juga sendiri nggak bisa menjawab gitu. Sebenarnya saya itu mau menjawab Banes ya. Yesus bukan Bapa. Kan Banes menganggap Yesus itu Bapa.
Tapi saya menyelidiki sosok Bapa. Ternyata Yesus bukan Bapa, Pak. Ya, jadi kan itu Yohanes kan mau tunjukkan bahwa Yesus itu Bapa. Kalau saya, Yesus bukan Bapa. Oke. Ya kan? Ya kan di Daniel 7:13 kan Yesus menghadap Bapa. Tapi kan, Yesus juga, tapi Yesus juga Bapa, kan dia laki, Pak. Yesus laki-laki, tapi kan dua pribadi yang berbeda. Iya, tapi kalau laki itu udah dewasa bisa disebut Bapak juga. Dia muda-mudi, Bang Andi. Anak, Pak. Yesus tuh anak. Herman, contoh, kamu dua pribadi apa satu pribadi? Satu, Pak. Iya, kalau satu, apa yang kau bilang dua? Loh, Bapak dan anak dua, no, Pak. Gimana tuh? Bapak dan Kamu anak itu punya dua pribadi. kamu punya anak dan bapak, kamu satu pribadi apa dua pribadi? Ya kalau saya punya anak ya dua pribadi, no, Pak. Saya dan anak saya gimana tuh, Pak Sandi? Dua, yang anak dan bapak itu bisa disatukan apa enggak? Bisa disatukan apa enggak? Disatukan gimana? Nah, satu hakikat ya disatukan. Satu hakikat seperti apa, Pak? Ya kan saya manusia, Pak. Hakikatnya manusia, gimana tuh? Nah, terus anak seperti apa? Hakikatnya seperti anak seperti apa? Ya manusia, Pak. Saya, Pak Sandi, Bu Nora itu kan satu hakikat manusia. Iya kalau manusia makanya Yesus itu tetap manusia lah, Pak. Jangan kau protes asal usul.